Il-114-300 ini lebih dari sekedar alat transportasi. Ini adalah jawaban rekayasa yang dirancang khusus untuk kondisi geografis dan geopolitik yang ekstrem. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Coba bayangkan, Anda harus merancang sebuah pesawat, tapi bukan sembarang pesawat. Pesawat ini harus bisa terbang dan juga harus bisa bertahan hidup di salah satu tempat paling brutal di bumi. Hari ini kita akan membedah Ilyushin IL-114-300. Ini sebuah turboprop Rusia yang sepertinya memang lahir untuk menaklukkan Arktik. Sumber kita adalah sebuah analisis strategis yang sangat mendalam soal pengujian ekstrim pesawat ini dan posisinya di pasar. Misi kita, cari tahu kenapa pesawat ini bukan cuma soal transportasi, tapi juga simbol kemandirian dan ketangguhan. Dan poin soal kebutuhan itu krusial sekali. Soalnya ini bukan proyek iseng-iseng. Pengembangannya itu dipercepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak pasca 2022. Gini, mereka butuh cara untuk menyambungkan wilayah-wilayah terpencil, seperti Siberia dan Timur Jauh. Menggantikan armada Antonov An-24 yang, sudah jadi legenda hidup, tapi sudah tua sekali. Jadi ini solusi teknis untuk tantangan geopolitik yang sangat nyata. Nah, ini bagian yang paling bikin saya penasaran dari sumber Anda. Pengujian di Yakutia itu. Februari 2026, mereka sengaja membekukan pesawat ini di luar ruangan sampai suhunya minus 45 derajat Celcius. Itu kan gila. Apa benar mereka biarkan begitu saja semalaman dan berharap bisa menyala lagi? Tepat sekali. Dan disitulah letak keunggulannya. Unit daya tambahannya, atau APU, itu mesin jet kecil di ekor, berhasil menyalakan seluruh sistem dan memanaskan mesin utama pada suhu minus 43 derajat. Wow, jadi benar-benar mandiri. Betul. Ini bukan sekedar fitur teknis. Ini kunci kemandirian operasional. Di tengah antah berantah, kalau pesawat Anda tidak bisa nyala sendiri, Anda bukan cuma terlambat, Anda dalam masalah besar. Oke. Saya terkesan dengan ketahanan dinginnya. Tapi penerbangan di Arktik kan bukan cuma soal suhu ya. Bagaimana dengan landasannya? Seringkali tidak ideal kan? Kadang cuma tanah beku. Pertanyaan bagus, karena mereka juga menguji itu. Pesawat ini lepas landas dan mendarat dengan mulus di Bandara Magan. Landasannya cuma tanah yang dipadatkan dan tertutup salju. Sesuatu yang pesaingnya tidak bisa lakukan. Tepat. Para pesaingnya dari barat tidak disarankan untuk itu. Ditambah lagi, mesinnya TV7117S101 itu punya desain modular. Modular? Maksudnya? Artinya, 9 modul utamanya bisa diganti di lapangan. Bayangkan seorang mekanik bisa melakukan perbaikan besar tanpa perlu hanggar lengkap di tengah badai salju. Itu penyelamat. Oke, pesawat ini jelas tangguh. Tapi di dunia aviasi, tangguh saja tidak cukup kan? Bagaimana kalau kita adu performanya? Dengan pemain besar seperti ATR 72600 dari Eropa atau Dash 8Q400 dari Kanada? Nah, ini perbandingan yang menarik karena filosofi mereka sangat berbeda. Dash 8Q400 itu seperti jet turboprop, kencang tapi haus bahan bakar, sekitar 900 kg per jam. Boros sekali ya? Betul. Sebaliknya, ATR 72600 itu sangat irit untuk rute pendek, tapi sangat sensitif dengan landasan yang tidak beraspal. Il-114-300 ini mengambil jalan tengah. Kecepatannya solid, 450-500 km per jam, dengan konsumsi bahan bakar hanya sekitar 500 kg per jam. Jadi dia mengorbankan sedikit kecepatan untuk efisiensi dan ketangguhan di segala medan. Lalu bagaimana dengan jangkauannya? Ini pasti penting untuk geografi Rusia yang membentang luas. Jangkauannya unggul telak. Dalam konfigurasi pengiriman, artinya terbang kosong tanpa penumpang atau kargo, IL-114-300 bisa terbang sampai 5.000 km. 5.000 km? Jauh sekali. Jauh. Bandingkan saja dengan ATR di 3.600 km dan Q400 yang hanya 2.500 km.
Tapi mungkin yang terpenting saat ini adalah ini. Suku cadangnya 100% buatan dalam negeri, yang berarti terbebas dari ketergantungan pasokan asing dan sanksi. Ini membawa kita ke dampak nyatanya di lapangan ya. Sumber kita kan menyoroti maskapai Aurora Airlines di Timur Jauh. Mereka sepertinya sangat bergantung pada pesawat ini. Betul, Aurora itu studi kasus yang sempurna. Mereka harus mempensiunkan armada Dash 8 mereka dan butuh pengganti secepatnya. Untuk menjaga konektivitas di wilayah seperti Sakhalin dan Kamatska, pemerintah pun turun tangan, menawarkan skema leasing super murah lewat STLC dengan bunga hanya 2,5%. Hanya 2,5%? Padahal pasar normalnya bisa 15% kan? Betul sekali. Ini semua tujuannya agar harga tiket tetap terjangkau untuk penduduk setempat. Berarti ini bukan cuma soal satu pesawat, tapi bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Persis. Ini adalah kepingan puzzle dari strategi nasional Rusia untuk memproduksi 600 pesawat domestik pada 2030. Tujuannya adalah melipat gandakan pangsa pasar pesawat buatan lokal dari sekitar 19% menjadi lebih dari 50%. Dan IL-114-300 ini adalah tulang punggung untuk rute-rute regional dalam rencana besar itu. Jadi kalau kita rangkum, IL-114-300 ini lebih dari sekedar alat transportasi. Ini adalah jawaban rekayasa yang dirancang khusus untuk kondisi geografis dan geopolitik yang ekstrem. Sebuah mesin yang andal, efisien, dan yang paling utama, mandiri. Inilah arteri baru yang akan menghubungkan komunitas-komunitas paling terpencil di Arktik. Sebuah rangkuman yang bagus sekali. Sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda pikirkan. Sumber kita menyebutkan ada minat awal dari India dan evaluasi dari Arab Saudi. Pertanyaannya begini, saat pesawat ini membuktikan dirinya di salju Arktik, mampukah ketangguhan Siberia ini menjadi komoditas ekspor? Komoditas yang menarik bagi negara-negara lain dengan geografi menantang, yang mungkin juga mencari alternatif di luar ekosistem penerbangan tradisional Barat?